Setiap orang memiliki harapan dan doa yang terus dipanjatkan. Dalam video ini, seorang ibu membagikan pengalaman pribadinya setelah mengenal RDY dan mengikuti pembelajaran dari Bapak Haji Dwi Susanto. Apa yang ia rasakan? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Simak sampai akhir agar tidak kehilangan bagian terpentingnya. Saya kebetulan Ibu di luar. namanya siapa? Rizka, Pak. Rizka Lestari dari Depok, tukang jahit. Depok tukang jahit. Iya. Bisa jahit apa? Semuanya, Pak. Alat kelamin bisa? Jangan atuh, Pak. Ini, Pak, saya kan jahit udah bangkrut tuh, Pak, 2 bulan yang lalu. Karena Jahit kemaluan? enggak, jahitnya udah bangkrut. Apa? Karena udah apa ya? Udah bangkrut lah. Jahitnya udah bangkrut? Saya cadel, Pak. Maaf. Cadel? Iya, cedal. Cedal? Iya. Kok ngaku? Kan yang cedal cuma mulutnya, Pak. Oh iya, alat kelaminnya? Enggak, alhamdulillah masih pulen, Pak. Masih aman. Anak udah 5, Pak. 5? Iya. Lahir normal apa sesar? Yang normal 1, yang sesarnya yaitu 3. Yang itu yang saya bawa yang kecil, Pak. Alhamdulillah sih. Yang gede udah SMP, udah mondok di Dagu Sofah Bojonggede. Yeah. Nah, masalahnya gitu, Pak. Sewaktu anak saya mondok itu kan, saya nggak tahu tuh kalau di Dagu Sofah itu mondoknya 20 juta. Lah, pertamanya 10 juta tuh. Katanya kalau tahu-tahu bulan berikutnya ada tagihan 10 juta. Kalau saya mundur, 10 juta saya hilang. Lanjut 20 juta. Semenjak itu, Pak, saya bangkrut. Terus suami juga usahanya terus menurun semenjak anak mondok gitu. Lah, habis itu kan saya buka di stasiun Depok Baru, jahitan. Banyak utangnya tuh, Pak, gara-gara tuh bocah saya mondokin. Saya ditagih-tagih melulu, pusing saya kan. Terus mak saya sakit di Solo, saya pulang 2 bulan yang lalu, saya pulang ngurusin emak. Lah terusan saya balik ke sini, ada pelanggan ngabarin, coba lu ngadah nonton YouTube-nya Pak Haji gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya diam-diam ngamalin. Ibu saya, bapak saya, suami saya ajak semua ngamalin. Praktek semuanya saya praktekin, Pak. Yang dari mandi pandan, makan itu, yang saya masak nasi pakai daun pandan juga, colek-colek semuanya udah banyak yang itu, Pak, terkabul. Ya, yang lain. Iya, oke dah Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rizka dari Depok, Pak Haji. Ya. Ini Pak, saya mau testimoni ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, izin. Selama ini saya ngamalin ilmu Pak Haji sama ibu, bapak, serta suami. Suami saya kebetulan Ibu di luar. namanya siapa? Rizka, Pak. Rizka Lestari dari Depok, tukang jahit. Depok tukang jahit. Iya. Bisa jahit apa? Semuanya, Pak. Alat kelamin bisa? Jangan atuh, Pak. Ini, Pak, saya kan jahit udah bangkrut tuh, Pak, 2 bulan yang lalu. Karena jahit kemaluan? enggak, jahitnya udah bangkrut. Apa? Karena udah apa ya? Udah bangkrut lah. Jahitnya udah bangkrut? Saya cadel, Pak. Maaf. Cadel? Iya, cedal. Cedal? Iya. Kok ngaku? Kan yang cedal cuma mulutnya, Pak. Oh iya, alat kelaminnya? Enggak, alhamdulillah masih pulen, Pak. Masih aman. Anak udah 5, Pak. 5? Iya. Lahir normal apa sesar? Yang normal 1, yang sesarnya yaitu 3. Yang itu yang saya bawa yang kecil, Pak. Alhamdulillah sih. Yang gede udah SMP, udah mondok di Dagu Sofah Bojonggede. Yeah. Nah, masalahnya gitu, Pak. Sewaktu anak saya mondok itu kan, saya nggak tahu tuh kalau di Dagu Sofah itu mondoknya 20 juta. Lah, pertamanya 10 juta tuh. Katanya kalau tahu-tahu bulan berikutnya ada tagihan 10 juta. Kalau saya mundur, 10 juta saya hilang. Lanjut 20 juta. Semenjak itu, Pak, saya bangkrut. Terus suami juga usahanya terus menurun semenjak anak mondok gitu. Lah, habis itu kan saya buka di stasiun Depok Baru, jahitan. Banyak utangnya tuh, Pak, gara-gara tuh bocah saya mondokin. Saya ditagih-tagih melulu, pusing saya kan. Terus mak saya sakit di Solo, saya pulang 2 bulan yang lalu, saya pulang ngurusin emak. Lah terusan saya balik ke sini, ada pelanggan ngabarin, coba lu ngadah nonton YouTube-nya Pak Haji gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya diam-diam ngamalin. Ibu saya, bapak saya, suami saya ajak semua ngamalin. Praktek semuanya saya praktekin, Pak.
yang dari mandi pandan makan itu, yang saya masak nasi pakai daun pandan juga, colek-colek semuanya udah banyak yang itu Pak terkabul. Maka dari ini saya kesini langsung berhadapan sama Bapak minta izin. Ibu udah meraktikin ML sehari 3 kali belum? Udah lah, karena itu Pak saya balik lagi ke Depok. Saya baru 2 minggu ini balik lagi ke Depok karena ingin LM itu. ML Bu, bukan Iya LM. LM. Nah, Kalau LM mah logam mulia. iya. Ya, itu ML, aja, Pak. ML. Nah, saya kan dari Solo ML tuh. sehari 3 kali. Yang itu belum Pak. Kan Tadi masih kata bocah. udah. Ya waktu baru nyampe Depok Pak. Langsung 3 kali tuh. Iya. ML-nya. Malah lebih Pak. Nah, itu semuanya mudah Pak. Jadi Tapi ML-nya di mana? Di atas panci? Ya enggak Pak, dikontrakan atuh. Hah? Dikontrakan. Oh, bukan di atas panci. Enggak. Nah, Di saya atas ngamalin- penggorengan. Kagak lah Pak. Saya kan ngamalin ilmu Pak Haji di kampung di Solo 10 hari tuh. Udah banyak yang terkabul Pak, yang kecil-kecil. Saya mau Sampai balik ke- Depok langsung praktekin yang ML sehari Ya, 3 terima kali. kasih, saya ngeliat Ibu yang malah itu lebih baru. dari 3, nggak boleh. Maksimal 3. Tapi malah maju, Ibu Pak. overdosis. Tapi malah maju banget Kalau Pak. ibu mau lebih dari 3, ibu mesti video call dulu sama saya. Pak Haji, saya mau nambah. Gitu. Kenapa? Nah, yang testimoni pertama nih Pak. Saya kan mau balik Depok tuh dadakan tuh, saya pengen nyobain yang cinta kasih, siapa tahu semua Cinta kasih sama suami. Iya, yang LM itu Pak, yang lebih dari 3 kali. Saya kan udah 2 bulan lebih nggak kepake. Yang mana? Kan udah 2 bulan lebih saya nggak ML sama suami. 2 bulan nggak keluar Lebih, ML. ya karena ngerawat ibu saya, karena saya bangkrut juga, makanya saya pulang kampung nenangin diri sambil ngerawat. Balik ke sini karena gara-gara Pak Haji, niatnya mah nggak balik ke Depok lagi Pak. Niatnya di kampung aja, karena ada ini saya nekapin Depok. ilmu Pak Haji, terus-terusan kok ML banyak yang sama kabul. suami. Iya, banyak yang kabul, penasaran, cinta kasih nih beneran nih pasti kabul semua gitu kan. Anugerah saya lunas semua ada dah 100. Ibu ML sama suami sehari 3 Iya, kali lebih. alhamdulillah dimudahin semuanya Pak. ML dimudahkan. Iya, habis itu selang 2 hari lah semuanya dimudahin lah. ML-nya gampang. Ya iya, maksud hajatnya Pak. Oh iya. ML-nya susah apa gampang? Ya gampang atuh Pak, kan udah lama nggak kepake. Oh iya. Jadi masih pulen-pulennya gitu Pak, masih anget gitu lah. Iya, gitu. iya. Jadi nambah lagi Pak. Yang minta nambah siapa? Dua-duanya Pak. Oh gelo. Kan anak baru 5 Pak. Mau proses lagi nih Pak. Iya. Sampai 13 ya. Jangan Pak, udah tua, udah 40 lebih. Nambah 8 lagi ya. Resiko Pak. Nah, yang pertama itu testimoninya di kampung. Saya kan pengen balik ke sini gara-gara Pak Haji tuh, yang cinta kasih kan. Nah, saya buat tiket nggak ada nih. Saya langsung kuek-kuek nih Pak. Apa? Kuek-kuek memek Pak. Itu bahasa Cari apa memek. itu? Oh bahasa Jawa. Bahasa Solo Pak. Solo. Asli Solo Pak. Kalau Pak. Solo begitu ngomongnya. Iya, Solo. Apa namanya tadi? Kuek-kuek. Nah itu saya ngucapin tuh sehari sampai 9 kali kan, sampai 3 hari berturut-turut. Tahu-tahu ada tuh Pak ATM, ada isinya tuh. Langsung saya beli tiket aja kemari. Lah beli tiket kan saya cuma 1 ya. Bocil saya kan nggak kebagian tempat. Saya pangkuan berasa tuh. Tuh dari samping saya kursi nggak ada yang ngisi. Langsung saya kuak-kuak lagi Pak. Gimana ngomongnya? Ya, dengan ridho Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dengan ridho Allah dan karomah anak yatim kandang embe RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, kursi yang samping saya nggak ada penumpangnya sampai ke Depok gitu, biar buat anak saya aja gitu. Terus saya dapat bis yang bagus, terusan saya dapat fasilitas bagus, alhamdulillah dapat Pak. Dan Bener saya sebelahnya nggak ada orangnya? nggak ada, padahal kami itu Pak. Pada penumpangnya banyak itu penuh. Sebelah kamu kosong? Iya. Terus saya harusnya tiket 300, saya dapat 2,5 Pak. Naik Haryanto. Kamu urok-urok itu? Iya, saya dari rumah gitu terus Pak. Walaupun di bis juga gitu terus. Saya sambil ngucapin terus gitu. Terus saya dimudahin sampai Depok. Nanti sampai Depok jam 2 malam lah saya biar bisa ML sama suami gitu. Kan kalau pagi anak-anak udah pada bangun. Gitu. Bener Alhamdulillah. sampai nyampe langsung ML? Bener jam 2 beneran Pak, jam 2 sampai Depok saya.
dimudahin. Dari Simpang 5 saya langsung loncat ke kontrakan. Dari Simpang 5 langsung loncat ke kontrakan. Iya, ke stasiun Depok Baru. Iya, langsung ML tuh. Iya, mandi dulu atuh. Mandi dulu, habis itu baru ML. Udah kan main lagi. Udah nambah lagi gitu, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua, Pak. Ini bapak-bapak nanya alat kelamin kamu mereknya apa sih? Yang penting CD-nya nggak pernah dicuci, Pak. Apa? CD-nya nggak pernah dicuci. CD-nya nggak pernah dicuci. Buat itu ngelap jendela sama mesin jahit, mesin obras, benang-benang, itu kain-kain saya lap-lapin tiap pagi. Gitu. Pakai cara dalam kamu. Iya kan, sementara saya nggak ada kios, masih jahitnya di kontrakan, gitu karena kiosnya kan udah bangkrut tuh. Jadi hasilnya apa tuh setelah gosok pakai cara dalam tuh? Alhamdulillah Pak, langganan yang dulu-dulu pada nyariin kepo-kepo sama tetangga. Tepuk tangan dulu dong. Andita Tyler kemana ya? Andita Tyler sekarang di mana ya? Gitu. Terus rentenir Pak, rentenir kan biar datang ngamuk-ngamuk ya Pak. Nah, saya situ udah nyampe Depok, langsung buka pintu nih. Saya nggak takut pada nagihin kan, ya ada nagihin, langsung saya nyelip di belakang pintu, kuak-kuak dulu. Saya jawab kan, manut katut nurut biaku, manut katut nurut biaku, ojo nesu gitu. Tuh bahasanya apa artinya tuh? Bahasa Solo Pak. Manut gitu, manut katut sama saya, nggak marah-marah gitu. Saya malu sama tetangga, soal kontrakan kan berderet-deret gitu. Alhamdulillah nggak ngamuk-ngamuk Pak. Saya kasih 10.000 ya diem, saya kasih 20 ya langsung pergi gitu. Yang ketiga tadi saya kuak-kuak juga kan, ada yang temen pada datang, langganan datang, saya ajak salaman semuanya, cair gitu. Tadi alhamdulillah ada yang mau minjemin Pak, minjemin modal 50 juta. Insya Allah bulan depan, mohon doanya Pak biar terkabul, biar bangkit lagi gitu Pak. Pasti. Amin. Mendingan ibu remes alat kelamin ibu, pakai bahasa ibu apa namanya? Ibu salaman sama banyak orang. Nah itu Pak, kalau salaman di kota Depok itu mereka pada ini pikirannya pada negatif, pada merdukun gitu kan, orang pasar soalnya Pak. Takutnya pada merdukun gitu Pak. Ya udah, remes alat kelamin ibu, taruh di muka ibu sama di mata ibu. Semua yang saya tatap kasih saya modal. Jadi semua ibu tatap semua. Nanti ibu dikasih modal. Iya, Kalau biar memang punya salaman kios ibu. lagi gitu Pak, biar kembali bangkit. Ya udah lagi. praktekin dulu, pakai ilmunya ibu, ilmunya RDI. Iya, Remas alat kelamin alhamdulillah. ibu, taruh di Iya. wajah ibu. Iya Pak, sama ini semuanya saya suami sama bapak emak ngamalin ilmu dari Pak Haji. Saya mohon izin makanya biar Boleh, tambah ini, praktekin tambah ya. kabul ya Pak ya. Boleh. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Pak. Ya. Disclaimer. Lakukan amalan ini sebelum Anda melakukan amalan gimik atau ilmu kearifan lokal RDAY. Hal yang wajib dilakukan agar hajat segera terkabul sesuai keinginan. 1. Sholat wajib dan sholat sunnah tidak boleh bolong. 2. Sedekah subuh tidak boleh bolong, sesuai kemampuan Anda. 3. Terima dan syukuri dulu takdir yang sedang Anda hadapi dengan hati legowo, karena tiap kejadian pasti Allah memberikan hikmah di baliknya. 4. Hilangkan rasa benci terhadap siapapun yang menzalimi Anda. 5. Maafkan siapapun yang pernah membenci dan menyakiti Anda. 6. Amalan utama RDAY yang wajib dilakukan tiap hari. Bangun jam 00. Sebelum kaki turun ke lantai wajib senyum 41 kali, dan ucap syukur 41 kali bahwa kita masih diberikan nafas dan kesempatan hidup untuk hari ini. Mandi daun pandan. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Wajib baca Al-Quran sampai matahari terbit. Tidak boleh tidur. Jangan lupa sedekah subuh berapapun sesuai kemampuan Anda. Jika Anda sudah mampu amalkan amalan di atas, tinggal tunggu waktu saja, hajat segera terkabul.